Saya yakin pihak amar kepolisian ma'ruf masih munkar punya adalah jika kita melihat kemungkaran maka kita harus melawan dengan tangan, lisan dan hati. Nah, tangan tugasnya aparat hukum, bukan kita. ya, Kalau kita yang gebuk, kita di visum, kita masuk. ya. Tapi kalau sama saya enggak, saya kasih golok satu-satu yuk, carok gitu. Maksudnya mau jualan golok gitu kok? Iya. Gitu. Kalau enggak ya saya kasih gelas minum racun, kan di Bible ada minum racun nggak apa-apa. Jangan kok. Kalau saya tidak menyarankan siapapun apologet Kristen untuk minum racun sesuai Markus 16 kok, jangan. Karena itu ayat nggak asli. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabi Allah, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi ma subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kabulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan ras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah, di bawah naungan ras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini ya, saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana pendeta Garcia Pelo ya yang acap kali menghina Islam, menghina Nabi ya, dengan seolah-olah dia tuh menantang dan seolah-olah dia tuh kebal hukum, dan pada akhirnya dia saat ini dapat ditangkap Polda Jawa Timur ya, karena memang pendeta Garcia Pelo ini orangnya angkuh, congkak, sombong, itulah dia gitu ya. Padahal sebagai seorang pendeta itu wajib mengajarkan kasih ya, mengajarkan kedamaian. Namun di sini Garcia Pelo, pendeta Garcia Pelo seolah-olah menantang umat muslim untuk menangkapnya. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Ya, Koani, tadi kan Koani kirim saya foto nih ya, foto sama kabar bahwa Garcia Pelo sudah diamankan atau ditangkap di Polda Jawa Timur ya. Nah, beberapa waktu yang lalu kan Garcia Pelo kan membuat sebuah video tanggapan bahwa dia ya seperti seolah-olah menantang umat Islam untuk menangkap dan dia akan bertanggung jawab gitu ya. Dan dia merasa bahwa dia tidak menghina siapapun. Nah, 9 bulan yang lalu dia kan membuat video tanggapan nomor serinya tuh kalau nggak salah GP248. Nah, di situ dia menarasikan dengan kalimat dia sendiri, di mana dia sedang membacakan tafsir Al-Qurtubi ya mengenai pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Zainab. Nah, ini nanti kita ingin mendengar langsung nih dari Kohani nih. Bener nggak nih tadi kabar yang Kohani kirimkan ke saya, supaya para pemirsa juga bisa mendapatkan informasi ini. Tafadhol Kohani. Ya, bismillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah, Allah sudah membuktikan kebenaran janjinya. Dan alhamdulillah tadi malam sebelum ditangkapnya, bukan tadi pagi. Tadi malam Garcia Pelo itu sudah ditangkap di Polda Jawa Timur. Selama ini 9 bulan kan kita cari ya. Saya sampai cari ke Malang, saya datang ke Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara, kita cari alamatnya yang di Surabaya ternyata udah berubah jadi tempat lain. Nah, alhamdulillah waktu itu seolah-olah dia itu kebal hukum. Kapoldanya kan kita agak pesimis ketika Kapoldanya Pak Niko Afinta yang agamanya Kristen ya. Kan harusnya polisi tidak berpihak pada agama manapun. Dan salah satu dari tim kita, alhamdulillah ternyata saudaranya Pak Kapolda, Pak Tony Harmanto. Beliau sedih sekali melihat itu, kok nama Nabi dibeginikan. Secara hukum, agama apapun orangnya, kalau menghina agama lain itu kejahatan. Dan akhirnya dibuatlah laporan, langsung ditanggapi, karena untuk menjaga kerukunan hukum dan keadilan, tadi malam Garcia Pelo ditahan di Polda Jawa Timur.
Nah, kita berharap, kita doakan ini menjadi pelajaran bahwa apapun suku, bangsa, ras, dan agama kita, menghina orang lain, menghina Tuhan orang lain, menghina kepercayaan orang lain itu kejahatan. Juga pelajaran buat teman-teman yang agamanya masih Kristen, khususnya karena Gracia Pelo kan jelas di GBI Rock ya, seorang S2 teologi, apalagi khususnya para penginjil dan pendeta. Kitab suci Anda itu Al-Quran atau Alkitab? Kalau kitab suci Anda bukan Alkitab, ngapain ngurusin Alkitab? Yang harusnya ngurus Al-Quran gitu. Kalau mau masuk Islam dulu lah. Nanti kita ajarin yang benar tafsirnya. Ya. Nah, Gracia Pelo ini selama ini memakai tafsir yang dipakai yang lain. Nah, boleh nggak kita ini pakai tafsirnya Saksi Yehova untuk mereka misalnya? Kan kita nggak mau ikut-ikut juga kok. Nggak diterima lah. Ya, ada tugasnya pendeta ini lagi bingung saya. 90% umat Kristen di Indonesia tuh nggak paham Bible. Ngapain ngurusin Al-Quran? Kita bisa buktikan Bible ini kontradiksi. Kita bisa buktikan Bible ini tidak asli. Tapi karena kita sudah Muslim, ya ngapain lah gitu kan. Nah, tugas pendeta sebenarnya meluruskan itu. Dan apa yang dilakukan Gracia Pelo ini saya lagi jadi bertanya-tanya. Gracia Pelo ini pengikutnya Yesus Kristus atau pengikutnya setan kali, pengikut Lucifer? Karena yang keluar dari kata-kata, dari mulutnya, dari pemikirannya, itu jauh dari yang diajarkan Yesus. Yesus mengajarkan cinta kasih. Yesus mengajarkan tauhid. Yesus mengajarkan sembahlah Allah saja karena Allah itu esa. Yesus sholat, Yesus menyembah kepada Allah, ibunya Yesus, murid-murid Yesus kepada Allah, ibunya Yesus dan murid-muridnya menyembah hanya kepada Allah. Nah, pendeta tuh urusannya itu mestinya, bukan ngurusin Al-Quran gitu kan. Nah, dan kita bersyukur, kita berikan doa dari hati yang ikhlas, kita apresiasi, kita berharap Allah memberi balasan sebaik-baik balasan dunia akhirat kepada Kapolda Jawa Timur, Bapak Dr. Andes Tony Harmanto, SHMH, dan keluarga dan jajarannya. Dan janganlah kita merasa, wah ini karena laporan kita, karena ini tidak. 50.000 tahun yang lalu, di Laul Mahfud sudah ditulis oleh Allah bahwa takdirnya hari ini Gracia Pelo tertangkap. Ya. Yang belum ketangkap, Saifuddin Ibrahim, terus Paulus Sang, mereka sedang menderita di dunia. Saifuddin Ibrahim itu anaknya tiga-tiganya Down syndrome. Dia dulu ngatain anak saya mati karena masuk Islam. Lah, anak kamu hidup tapi Down syndrome nggak diurus lagi. Bapaknya jadi bayi nggak pulang-pulang. Paulus Sang orang Tegal juga. Nah ini kita ambil hikmahnya. Mereka belum tertangkap. Kalaupun tidak di dunia akan diberi pelajaran di akhirat. Ya, kita bersyukur, kita berterima kasih. Kita khususnya pada Polri. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah masyarakat umat Muslim khususnya mulai kembali percaya kepada polisi. Dan nggak cuma penghina Islam ditangkap, tolong penghina Buddha, penghina Kristen juga ditangkap juga nggak apa-apa. Namanya penegakan hukum, karena di Islam kita dilarang untuk menghina agama lain. Iya, betul. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan teman-temannya Gracia Pelo, rekan-rekan sahabat Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara di Malang itu paham, agamamu Kristen, kitabmu Bible namanya, jangan ngurusin Al-Quran. Jadi contohlah Yesus, yaitu melayani orang lain, berbuat kebaikan, berbuat kasih, tidak berkata kotor, sopan, dan yang paling puncaknya Yesus menyembah kepada. Itu urusannya. Nah, kalau Anda masih penasaran, silakan hubungi Donitan di Geraha Mualaf. Kalau perlu samperin di apartemen Cibubur Village. Nomor teleponnya mau disebut kok, 0812. Nggak boleh. Terkena undang-undang ITE ntar. Ya, nomor teleponnya 0813 98 999 999 Donitan. Nah, itu nomor itu tuh. Itu yang jual obat tuh nomor tuh. Obat Pintuan kok. Masih jual nggak kok Pintuan? Udah ah. Oh, Rasul apa sih? Ada orang dari GP kok Pintuan. Masal, kok jadi hari ini GP berarti lagi diperiksa ya kok ya? Ya di BAP. Terus, nah ini ada banyak yang nanya nih kok. Itu yang lapor jadi siapa kok? Laporan polisi model B namanya. Oh, oke. Jadi yang membuat laporan ya dari Polda sendiri ya? Betul, karena melihat
polisi boleh membuat laporan, anggota polisi ketika melihat ada keadaan, ada kejahatan di mana membahayakan situasi keamanan. Itu masih bagus kan dia ditangkap polisi. Saya kadarullah seberapa kali kalau saya bolak-balik Malang Surabaya udah. Iya. Nggak ketemu-ketemu, ya kan? Nah kalau kita iseng, kita sebar alamatnya ke teman-teman Banser, bukan ditangkapin sama Banser, dia dikebukin sama teman-teman, nanti kan kasihan jadinya. Jangan, Udah itu namanya main, jangan kok, itu namanya main hakim sendiri itu namanya kok. Nggak apa-apa kok, karena ajaran Kristen ditonjok kiri, beri pipi kanan. Kita tempeleng dia harus sendiri lagi. Bukan, maksudnya jangan main hakim sendiri, kalau mau main hakim rame-rame kok maksudnya. Ya, karena kan kalau dipukul pun nggak boleh balas, kan ajarnya tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Iya, iya. Tapi nggak boleh lah. Ini kita ini kan di negara hukum ya. Di negara hukum jangan begitu. Nah, yang ada aparat keamanan ya udah kita serahkan aja ke pihak kepolisian. Betul, amar ma'ruf nahi munkar. Ya, saya yakin pihak amar kepolisian ma'ruf nahi munkar adalah jika kita melihat kemungkaran, maka kita harus melawan dengan tangan, lisan, dan hati. Nah, tangan tugasnya aparat hukum, bukan kita. Kalau kita yang gebuk, kita di visum, kita masuk. Iya, iya. Tapi kalau sama saya enggak, saya kasih golok satu-satu yuk, carok gitu. Maksudnya mau jualan golok gitu kok? Iya. Gitu. Kalau enggak ya saya kasih gelas minum racun, kan di Bible ada minum racun nggak apa-apa. Jangan kok. Kalau saya tidak menyarankan siapapun apologet Kristen untuk minum racun sesuai Markus 16 kok, jangan. Karena itu ayat nggak asli. Loh, kalau dia meyakini itu asli ya harus dicoba dong. Nah itu dia makanya, karena ayat nggak asli makanya jangan diikutin. Kalau ayat itu asli boleh diikutin gitu maksudnya. Ya, kok terima kasih banyak ya kok ya. Salam buat mungkin buat teman-teman di Polda Jawa Timur. Iya mau ke Cianjur ini, kita mau ke Cianjur, mau bikin rumah, banyak yang harus dikerjakan. Dukung perjuangan di Cianjur, karena kalau bukan kita nanti orang gereja yang turun ribut lagi. Ya siap. Ya kok. Ya kok. Tolong titip salam ya kok ya buat Polda Jawa Timur ya kok ya. Oh iya, nanti saya kenalin. Oke, sekarang saya mau kasih waktu buat Glenn, coba silakan Glenn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi yang kita dengar dari Kohani itu dia bicarakan tentang itu ya, laporannya tipe B ya. Ya, apa? Untuk masyarakat yang laporan polisinya tipe B kan? Model B. Model B. Iya, model B. Tipe B atau model B itu. Untuk masyarakat yang belum paham, tipe B itu adalah laporan yang dibuat oleh anggota kepolisian berdasarkan aduan dari masyarakat. Nah, jadi memang dalam beracara pidana itu ada laporan tipe B itu ada. Jadi untuk pihak-pihak lain yang menyatakan bahwa kenapa bisa polisi yang melaporkan ini delik aduan atau bukan segala macam ya, itu tidak mungkin polisi atau pihak kepolisian melangkah di luar dari jalur yang sudah ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Acara Pidana. Jadi yang menurut saya juga belum tahu pasti pasalnya pasal apa yang dikenakan, dan kedua juga barang bukti yang disangkakan itu yang mana. Karena kita kan hanya bisa berasumsi bahwa karena video GP ini kan bukan 1-2 aja yang menyinggung umat Islam, banyak sebenarnya. Nah, untuk itu ya kita belum bisa bicara lebih banyak video mana yang dibicarakan atau apa segala macam. Nah, yang mau saya jelaskan di sini bahwa laporan polisi tipe model B itu memang ada dan sesuai dengan KUHP. Jadi langkah yang dilakukan oleh pihak kepolisian daerah atau Kapolda Jawa Timur itu sudah tepat. Mungkin mereka melakukan tindakan itu untuk mencegah kerusuhan yang lebih besar lagi atau class action-nya. Demikian tadi kaum muslimin ya, pernyataan dari Kohani yang dimana beliau menjadi penyampai ya, yang mengabarkan tentang bagaimana kronologis tertangkapnya Pendeta Gracia Pelo ya, yang dimana selama ini kita tahu bahwasanya berkali-kali dan beracap kali hampir semua video-videonya itu menghina umat Islam, menghina baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW, seolah-olah dia itu orang yang kebal hukum. Namun saat ini dia telah tertangkap ya, karena semalam ya
itu sering dicari oleh Kohani, namun selalu pindah-pindah tempat gitu ya, sembunyi sana sembunyi sini, ke sana kemari dia bersembunyi, dan pada akhirnya tertangkap juga. Dan ini yang melaporkan adalah seorang keluarga dari Kapolda ya, Kapolda Jawa Timur yang memberikan laporan, lalu kepolisian, dari pihak kepolisian pun dengan sigap menangkapnya ya, agar tidak menjadi sebuah kegaduhan yang lebih meluas, maka kepolisian bertindak cepat untuk langsung menangkapnya. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya Budi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي